Saya akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan bagaimana Muhammadiyah melakukan langkah-langkah aktif, konstruktif, proaktif, dan kreatif dalam rangka kita ikut melestarikan alam semesta. Saya akan menggunakan paling tidak 3 pendekatan untuk membahas ini. Yang pertama tentu pendekatan teologis. Bagaimana Islam berbicara tentang lingkungan hidup dan bagaimana Muhammadiyah juga memiliki sikap dan pandangan terhadap masalah lingkungan hidup itu. Ada sebuah buku menarik, judulnya itu Green Teen atau Agama Hijau, yang di dalam buku itu dijelaskan bagaimana ajaran agama Islam tentang alam dan tentang lingkungan hidup, serta tanggung jawab manusia muslim dalam pelestarian lingkungan hidup. Ada juga buku yang merupakan disertasi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tulisannya Profesor Diono Abdillah, judulnya Islam Agama Ramah Lingkungan, yang di situ juga dijelaskan banyak hal terkait dengan teologi lingkungan dan bagaimana kita bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan. Tentu masih ada banyak buku yang lain yang dari perspektif Muhammadiyah. Saya kira ada buku Fikih Lingkungan yang juga menjadi bagian dari bagaimana Muhammadiyah memahami masalah lingkungan itu dari sudut pandang teologi. Nah, kalau kita kaitkan dengan berbagai pandangan yang ada, maka paling tidak secara teologis ada 4 hal yang bisa kita pahami dari teologi lingkungan itu. Yang pertama adalah penjelasan bahwa alam semesta ini merupakan ciptaan Allah yang diperuntukkan bagi umat manusia. Alam itu tidak hanya menjadi tempat di mana manusia hidup, tapi tempat di mana manusia dapat memperoleh penghidupan dari alam semesta. Alam tempat kita hidup dan memperoleh penghidupan itu adalah ciptaan Allah. Dan karena itu maka sejak awal Islam sudah meletakkan kaitan antara alam dengan Allah. Yang dalam hal ini ada 2 hal penting yang bisa kita pahami secara teologis. Yang pertama adalah Allah sebagai pencipta alam, sebagai Rabbul Alamin, sebagai Tuhan semesta alam. Yang karena itu maka semua yang ada di alam ini maujud atau terbentuk seperti yang ada sekarang ini adalah karena ciptaan Allah. Pemahaman ini penting kita tegaskan karena sebagian dari saintis, para ilmuwan itu berpendapat ya alam ini ada dengan sendirinya dan memiliki hukum alam yang tidak terikat dengan orang yang tidak terikat dengan zat yang menciptakan, tetapi terikat sepenuhnya dengan hukum-hukum alam itu. Tapi dengan pemahaman teologi itu, Islam menegaskan bahwa alam ini maujud karena diciptakan oleh Allah dengan segala hukum alam yang ada di dalamnya. Dan kemudian yang kedua, manusia itu dan makhluk yang lainnya adalah makhluk yang mereka diwajibkan untuk menyembah Allah sebagai pencipta alam dan tidak boleh menyembah alam sebagai ciptaan Allah. Inilah yang saya kira menjadi pandangan yang pertama terkait dengan relasi antara alam dengan Allah sebagai Tuhan semesta alam. Yang kedua adalah
penjelasan bagaimana manusia sebagai makhluk Allah itu bertanggung jawab dan bertugas untuk melestarikan alam dan menciptakan kemakmuran di muka bumi. Karena itu maka manusia diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa berbuat ihsan, tidak hanya kepada sesama umat manusia, tetapi juga berbuat ihsan kepada alam semesta. Manusia itu dilarang oleh Allah membuat kerusakan di muka bumi. Dan oleh karena itu, maka tanggung jawab manusia sebagai khalifah Allah sekali lagi adalah untuk menciptakan kemakmuran dan melestarikan alam. Nanti kita akan bahas ayat-ayatnya. Kemudian yang ketiga, alam itu diciptakan oleh Allah dengan hukum atau sunnatullah yang seimbang. Dan keseimbangan itu yang kemudian melahirkan ekosistem di antara makhluk-makhluk Allah yang berbagai macam bentuknya. Dan karena itu maka sunnatullah itu adalah bagian dari rahasia Allah, tetapi juga bagian dari takdir Allah, yang kalau manusia mengikuti sunnatullah itu, insya Allah manusia akan dapat melestarikan alam ini, dan manusia akan mendapatkan banyak berkah dari apa yang dianugerahkan oleh Allah di alam semesta ini. Kerusakan di muka bumi menurut Al-Quran sebagian besarnya terjadi karena perilaku manusia, dan perilaku manusia itu akibatnya bisa dirasakan langsung oleh manusia itu. Nah, kemudian yang keempat, bagaimana manusia itu dapat melestarikan alam semesta, menciptakan kemakmuran di muka bumi itu sangat ditentukan oleh bagaimana mereka memiliki berbagai aktivitas dan berbagai kreativitas dengan memanfaatkan alam semesta ini, karena di alam semesta itulah Allah membukakan pintu rizki bagi umat manusia. Sehingga rizki alam atau rizki kita di dunia ini, rizki kita di alam ini, sebagainya ditentukan oleh kualitas ilmu yang kita miliki, ditentukan oleh kemampuan kita mengolah alam semesta, dan ketekunan di dalam kita ini bekerja. Saya kira itulah keseluruhan dari tema ceramah saya pada pagi hari ini, yang sebenarnya sudah selesai dengan itu, Mbak Anung. Tapi karena waktunya lama, izinkan saya membahas secara agak luas dari apa yang sudah saya sampaikan. Yang pertama tentang bagaimana kita ini hendaknya senantiasa dekat dengan alam dan Allah sebagai pencipta alam. Banyak ayat di dalam Al-Quran yang dimulai dengan penjelasan mengenai berbagai peristiwa alam dan narasi-narasi yang ada di dalamnya. Di dalam Al-Quran banyak ayat yang dimulai dengan lafaz wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya. Ada banyak sekali ayat yang dimulai dengan wa min ayatihi, dan sebagian dari ayat itu kalau
dimulai dengan wa min ayatihi, itu dikaitkan dengan penciptaan alam. Satu ayat yang sering sekali saya kutip adalah firman Allah di dalam surah Ar-Rum. Di situ Allah berfirman, wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alimin. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu adalah Allah menciptakan langit dan bumi, menciptakan kamu sekalian berbeda-beda bahasa dan berbeda-beda warna kulit. Dan sungguh yang demikian itu merupakan tanda, merupakan bukti kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berilmu. Pada ayat yang lain Allah berfirman, wa min ayatihi lailu wan naharu wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar fasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan Allah lah yang tanda-tanda kekuasaannya itu bisa kita lihat dari bagaimana Allah menciptakan malam dan siang, menciptakan matahari dan bulan. Tapi jangan kamu menyembah matahari dan bulan, tapi sembahlah pencipta matahari dan bulan itu jika kamu benar-benar orang yang menyembah hanya kepada Allah. Inilah penegasan bagaimana Allah itu mengingatkan kita dengan berbagai peristiwa dan berbagai hal yang maujud di alam semesta, yang semuanya itu terjadi atas kehendak Allah, sesuai dengan hukum Allah. Dan oleh karena itu maka manusia hendaknya menyembah kepada Allah dan jangan menyembah kepada makhluk ciptaan Allah. Dan jangan kamu melupakan bahagianmu dalam kehidupan dunia. Dan hendaknya kamu senantiasa berbuat ihsan sebagaimana Allah telah berbuat ihsan kepadamu. Dan janganlah kamu sekali-kali membuat kerusakan di muka bumi, karena sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang membuat kerusakan. Di situ ada penjelasan yang sangat eksplisit tentang bagaimana kita harus berperilaku terhadap alam semesta. Yang pertama adalah perintah untuk kita berbuat ihsan, dan yang kedua adalah larangan kita membuat kerusakan. Di dalam ayat yang lainnya juga dijelaskan tentang bagaimana perilaku orang-orang yang munafik. Di dalam surat Al-Baqarah dijelaskan tentang perilaku orang munafik itu adalah mereka yang senantiasa membuat kerusakan. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Orang munafik itu apabila diingatkan untuk tidak membuat kerusakan di muka bumi, mereka ini ngeyel. Saya tidak membuat kerusakan di muka bumi. Saya justru membuat kebaikan di muka bumi itu. Akan tetapi, mereka itu tidak pernah menyadari sikapnya yang destruktif terhadap alam itu. Perilakunya yang abusif terhadap alam itu tidak pernah mereka sadari. Bahkan dengan berbagai alasan mereka mengatakan, saya tidak membuat kerusakan di muka bumi, saya melestarikan apa yang ada di alam semesta ini. Dan disitulah kemudian kita melihat bagaimana hubungan antara keimanan dengan sikap kita terhadap alam. Orang yang beriman akan melestarikan alam, dan orang yang tidak beriman itu menurut Al-Quran adalah mereka yang senantiasa membuat kerusakan di alam semesta. Dalam kaitan dengan perilaku manusia, maka Quran menjelaskan bagaimana
konsekuensi dari perilaku dan interaksi manusia dengan alam, terutama berkaitan dengan kerusakan yang ada di alam semesta. Ayat yang sangat populer yang saya kira sebagian besar kita hafal di dalam surat Ar-Rum, surat yang ke-30 ayat 41, Allah berfirman, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu." Telah tampak kerusakan di muka bumi ini. Yang kerusakan itu disebabkan oleh perilaku manusia. Disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Yang kerusakan itu akan berakibat langsung terhadap kehidupan mereka. Liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu. Mereka akan merasakan langsung akibat dari perbuatan mereka itu. Yang semuanya itu adalah bagian dari bagaimana Allah mengingatkan manusia agar menyadari perbuatan-perbuatannya. Kalau kita pahami ayat ini, maka ada interaksi. Saya menggunakan istilah interaksi ini untuk menggambarkan bahwa perilaku manusia terhadap alam itu akan berakibat langsung baik dalam waktu dekat maupun dalam jangka panjang terhadap kerusakan alam semesta yang mereka merasakan akibat dari kerusakan itu. Ayat ini bisa dijelaskan dengan hukum kausalitas atau hukum sebab akibat. Walaupun tentu saja kausalitas itu bisa merupakan sebab akibat yang langsung atau sebab akibat yang tidak langsung. Dalam kaitan ini, kalau kita kaitkan dengan bagaimana kerusakan yang terjadi dan berbagai musibah yang ada di alam semesta ini, maka orang sering membuat berbagai klasifikasi atau pengelompokan yang berkaitan dengan musibah. Saya tidak terlalu bersetuju ketika ada yang menerjemahkan musibah itu dengan bencana. Saya lebih cenderung menerjemahkan musibah itu sebagai ujian dan menerjemahkan musibah itu sebagai pembuktian dari apa yang dilakukan oleh manusia dan bagaimana manusia itu bisa lebih baik lagi dengan musibah itu. Karena ada beberapa hal yang terjadi di alam semesta ini, sebagian besarnya memang karena perbuatan manusia, tetapi sebagiannya bukan karena perbuatan manusia. Alam sebagai makhluk Allah itu memiliki sifat fana atau rusak. Sehingga karena itu maka kerusakan di alam semesta ini sebagian memang karena hukum alam. Jadi the destruction of nature, kerusakan alam itu to some extent caused by the nature of the nature and the nurture to nature. Ini bahasa Inggrisnya agak muter-muter ya. Kerusakan di muka bumi itu, the destruction of the nature is caused by the nature of the nature. Memang disebabkan oleh sifat-sifat alamiah dari alam itu. Gitu. Karena Allah menegaskan kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu yang mewujud di alam semesta ini akan rusak kecuali Allah saja. Sehingga alam itu memiliki sifat yang fana. Walaupun sudah kita rawat dengan sebaik-baiknya, kita pelihara dengan sebaik-baiknya, kalau waktunya pohon itu sudah tua juga mati juga. Nanti akan keropos, akan mati juga. Manusia itu walaupun pakai perawatan yang bagaimana gitu, tetap saja akan waktunya menjadi tua juga. Dan itu sudah disebutkan di dalam Al-Quran.
Termasuk Quran menjelaskan bagaimana perilaku manusia ketika sudah tua, perilakunya ketika masih muda, dan sebagainya. Walaupun pakai perawatan yang bagaimanapun, yang namanya tua itu ya akan terjadi. Walaupun ketika orang tua itu ada yang merasa dirinya tua, ada yang merasa tidak pernah tua. Nah, gitu kan. Sehingga orang yang merasa tidak pernah tua itu mengatakan age is only a number, young is forever. Ya umur itu kan hanya angka, tapi muda itu seterusnya. Kira-kira kan begitu. Karena itu tergantung dari bagaimana kita membangun mindset mengenai usia kita itu. Nah, alam juga begitu kan. Pada waktunya pohon itu akan kropos, akan tumbang juga walaupun sudah kita rawat dengan baik. Tetapi secara alamiah itu ada regenerasi dari pohon-pohon itu. Sehingga memang alam itu pada waktunya akan rusak. Karena itu yang saya sebut dengan because of the nature of the nature. Memang karena sifat alamiah dari alam. Tetapi yang kedua juga because of our nature to the nature. Bagaimana kita memperlakukan alam itu. Sehingga disitulah kemudian kita memiliki tanggung jawab untuk melestarikan alam dan tidak merusak alam. Kita memang diberikan oleh Allah pintu-pintu rizki atau penghidupan dari alam. Tetapi jangan eksploitatif. Nah, dari sinilah kemudian yang disampaikan Mbak Hening tadi menjadi penting. Saya sudah bicara setengah jam ini. Yang dibicarakan Mbak Hening itu menjadi penting bagaimana kita bicara mengenai ketersediaan pangan, sustainability, dan pada bagaimana kita dapat menjamin. Bapak Ibu jamaah pengajian Zoomiyah yang dirahmati Allah. Kalau kita membahas ayat-ayat Al-Quran, maka banyak ayat yang menyebutkan bagaimana rizki kita itu terbentang di alam semesta. Di dalam surat Al-Baqarah disebutkan, Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Nah, nanti ayatnya dicari nomor berapanya. Di sini ada Profesor Yunan Yusuf yang ahli tafsir bersama kita. Ayat itu dimulai dengan panggilan universal. Panggilan kepada manusia untuk menyembah hanya kepada Allah. Nah, Allah yang harus kamu sembah itu dijelaskan sifat-sifatnya dan apa yang telah dilakukan. Allah itu adalah Tuhan yang menciptakan kamu dan orang sebelum kamu. Di sini Quran mengajak kepada kita untuk melihat diri kita ini, the origin of the creation itu, asal mula dari penciptaan dan kehidupan, dan orang yang sebelum kamu. Itulah Allah yang kamu harus sembah. Kenapa harus seperti itu? Ya supaya kamu itu bertakwa. Nah, Allah yang harus kamu sembah dan kamu bertakwa itu adalah Allah yang menciptakan bumi itu sebagai hamparan dan langit sebagai atap, dan kemudian menurunkan hujan dari langit. Setelah kemudian turun hujan, maka tumbuhlah berbagai macam buah-buahan, berbagai macam tanaman sebagai rizki bagi kamu. Kalau kamu sudah menyadari itu semua, maka kembali ke depan. Fala taj'alu lillahi andada. Jangan kamu sekali-kali menjadikan bagi Allah itu sekutu-sekutu, sedangkan kamu mengetahui dengan ilmu yang kamu miliki, kamu tidak seharusnya melakukan itu. Karena itu maka rizki kita itu tergantung pada alam di mana kita berada. Sehingga dimanapun kita berada, Allah itu menyediakan rizkinya, rizki bagi makhluknya. Fama min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Allah itu menyediakan bagi makhluknya yang melata, artinya makhluk yang aktif bergerak itu rizkinya.
Sehingga orang hidup dimanapun, di alam yang bagaimanapun itu bisa hidup. Kalau manusia memiliki ilmu bagaimana memanfaatkan alam. Jadi kita bayangkan Bapak Ibu, misalnya orang akan tanah berbatu, orang Arab mungkin batu bertanah, kan? Kesana kemari itu isinya batu-batu semua. Tapi toh mereka bisa hidup dan ada kehidupan. Di sini mungkin kita bisa melihat ada kambing yang itu hidup dengan sangat baik, itu tumbuh dengan sangat baik karena banyak sekali makanan yang berasal dari daun-daunan, rumput dan sebagainya. Tapi kita juga melihat ada kambing yang tinggal di gunung yang dia itu juga hidup dengan makanan yang tersedia. Sehingga karena itu maka rizki itu sangat bergantung dari bagaimana kita ini memahami alam semesta, memiliki ilmu tentang alam itu dan bisa mengambil manfaat dari alam. Semakin tinggi ilmu yang kita miliki, maka semakin banyak rezeki yang kita peroleh dari alam. Orang berbicara sekarang ini dengan teknologi macam-macam. Teknologi tingkat tinggi yang orang bikin aplikasi macam-macam, seakan-akan rezeki itu bergantung dari orang yang punya startup dan sebagainya. Tetapi jangan lupa, semua orang itu apapun profesinya dia perlu makan. Apapun profesinya dia perlu minum. Walaupun orang itu sudah canggih macam-macam dengan teknologinya, dengan temuannya itu, tetap saja dia perlu makan dan makanan itu ada di alam. Makanan itu ada di alam. Sehingga karena itulah maka sekali lagi, bagaimana kita ini berperilaku terhadap alam itu yang menjadi kunci dari kemakmuran dalam kehidupan kita ini dan juga kelestarian alam. Bahkan terkait dengan makanan itu, Allah juga mengingatkan kita, memerintahkan kita untuk sadar dengan itu. Fal yang duril insanu ila to'ami. Hendaknya manusia itu memperhatikan bagaimana mereka memperoleh makanan itu. Dijelaskan lagi, anna sobbabnal ma'a sobba, dan seterusnya itu. Sehingga kalau kita kaitkan dengan ini, maka sekali lagi, our survival, keberlangsungan kehidupan kita itu sebagainya tergantung dari bagaimana kita berperilaku terhadap alam. Lalu sekarang bagaimana kita melihat alam sekarang ini? Tadi Mbak Anding menyampaikan bahwa sekarang ini dunia mengalami ancaman kerusakan yang serius. Ancaman kerusakan yang serius itu ditandai dengan terjadinya global warming dan climate change, pemanasan global dan perubahan iklim. Ini sesuatu yang memang tidak selalu mudah menjelaskannya, karena terjadinya itu indirect atau mungkin direct. Terjadinya itu mungkin langsung, tetapi tidak dalam waktu yang dekat. Tidak dalam waktu yang dekat. Yang oleh para ahli, terjadinya global warming dan climate change itu adalah karena konsumsi energi yang berlebihan, yang sebagiannya disebabkan oleh konsentrasi karbon dioksida dan karbon monooksida yang juga berlebihan. Sehingga karena itu kemudian terjadilah pemanasan global itu. Orang menyebut itu efek dari rumah kaca. Efek dari rumah kaca itu yang kemudian menimbulkan pemanasan global karena cahaya matahari itu mantul kembali. Karena bangunan yang diciptakan oleh manusia itu tidak ramah lingkungan. Penggunaan AC yang berlebihan itu juga merusak lingkungan. Penggunaan kendaraan bermotor atau mungkin terobong-terobong asap itu juga yang berkontribusi terhadap konsentrasi karbon yang berlebihan, yang itu memang menimbulkan bocornya ozon. Inilah bedanya bocornya ozon dengan bocornya rumah. Kalau bocornya rumah itu yang terjadi adalah rumahnya banjir karena air. Kalau bocornya ozon itu tidak menimbulkan banjir karena air, tetapi menimbulkan dunia yang semakin panas itu.
Dan karena itulah maka kita melihat sekarang ini iklim sudah berubah. Iklim sudah berubah. Dan karena iklim sudah berubah itu, maka memang terjadi peningkatan suhu panas bumi yang tinggi. Suhu panas bumi yang tinggi itu oleh para ahli, kalau tidak dikurangi atau diturunkan levelnya, itu memang akan mempercepat terjadinya kerusakan di alam semesta. Karena itu tadi Mbak Ning menyebut tentang COP26 itu atau COP26 itu diantara yang diperjuangkan oleh para tokoh agama, termasuk saya hadir pada kesempatan itu, adalah bagaimana agar pemanasan global ini tidak terus terjadi sehingga pada akhir tahun 2100, Bapak-bapak, Ibu-ibu saya kira masih hidup semua ya tahun 2100 itu. Insya Allah saya juga masih hidup, Bu, tapi di alam lain, tidak di dunia, tetapi hidup di alam barzakh gitu. Masih hidup kan, kita ini kan hidup terus ya. Hanya hidupnya pindah-pindah. Sekarang kita hidup di dunia, nanti 2100 kita hidup di akhirat, dan hidup juga kan. Nah, kalau tidak dikurangi, maka tahun 2100 itu kata para ahli lingkungan, suhu dunia itu akan naik 5 derajat. Yang kalau suhu itu naik 5 derajat, maka es yang ada di kutub utara itu akan terus mencair. Dan kalau es itu akan terus mencair, maka permukaan laut itu akan pasang, dan di banyak tempat itu akan terjadi banjir yang, dalam tanda petik, banjir yang abadi. Itulah dampak kerusakan. Iklim yang terus-menerus berubah ini, kalau tidak kita hentikan, maka akan mengancam ketersediaan pangan, karena perubahan iklim ini berpengaruh terhadap produksi hasil pertanian. Maka sekali lagi, hasil-hasil pertanian itu sebagian besarnya sangat bergantung kepada alam. Sangat bergantung kepada alam. Nah, oleh karena itu, maka agar kerusakan itu bisa dikurangi, pemanasan global ini juga dapat kita perlambat, slow down gitu. Maka para tokoh yang bertemu itu memberikan satu rekomendasi, bahkan menuntut agar terjadi perubahan policy, dan kemudian pemanasan global yang diproyeksi 5 derajat itu menjadi hanya 1,5 derajat Celcius saja. Nah, caranya bagaimana? Ya, caranya adalah konsumsi energi yang merusak lingkungan itu memang harus dikurangi. Sehingga ada kesepakatan untuk pengurangan karbon, dan bahkan ada carbon trade yang salah satunya juga memang memaksa negara-negara industri untuk mengurangi polusi yang diakibatkan oleh industri. Itu pada skala besar. Saya juga tidak paham bagaimana ada perdagangan karbon, ya karbon trade itu saya nggak paham. Tapi kalau dijelaskan secara ilmiah mungkin juga kita bisa memahami. Tapi yang menurut saya juga tidak kalah pentingnya pada skala mikro, yang tadi kan pada skala makro, adalah bagaimana kita ini merubah perilaku kita. Sehingga Bima Kasabat Aidilnas itu saya lebih cenderung menerjemahkan sebagai akibat dari gaya hidup manusia. Kalau terjemahan yang paling banyak kan karena tangan manusia. Tangan itu bisa berarti kekuasaan. Karena kalau tidak ada kebijakan, tidak ada intervensi dari pemerintah, maka kerusakan ini terus terjadi. Itu yang mungkin coba didesakkan pada level struktural. Tetapi bisa juga itu dilakukan dengan perubahan secara kultural, yaitu kita merubah perilaku, merubah gaya hidup kita. Nah, gaya hidup itu apa yang diajarkan Quran? Yang pertama, jangan boros. Yang pertama, jangan boros. Kulu washrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah, tetapi jangan boros.
selama ini kata makan dan minum itu kan dimaknai sebagai makan, mengkonsumsi makanan atau meminum minuman. Tetapi saya memaknai kulu wasrobu itu adalah perilaku yang konsumtif. Perilaku yang konsumtif. Jadi jangan berperilaku yang konsumtif. Sehingga satu rangkaian kulu wasrobu ala tusrifu itu adalah tuntunan Al-Quran tentang pentingnya konsumerisme. Nah, mohon maaf ini, konsumerisme itu berbeda dengan konsumtivisme. Kalau kita baca buku itu, Civilization, the West and the Rest, itu, tulisan seorang sejarawan Inggris itu, dia menyebut peradaban Barat itu unggul terhadap peradaban lain. Salah satunya itu karena konsumerisme. Konsumerisme itu adalah perilaku di mana kita itu mengkonsumsi sesuatu yang kita perlu, bukan yang kita mau. Nah, gitu. Sesuatu yang kita perlu, bukan yang kita mau. Sesuatu yang kita need, itulah yang kita mau itu need. Kalau yang kita mau itu greed, itu kerakusan. Rakus. Sehingga karena itu maka makan silahkan, tetapi jangan berlebihan. Mengkonsumsi energi itu tidak bisa kita hindari, tapi jangan berlebihan. Gitu. Contohnya begini, kalau kita itu makan terlalu banyak, maka persediaan makanan yang diperlukan juga banyak. Kalau kita minum banyak, maka persediaan air yang kita perlukan juga banyak. Tapi kita tidak mungkin tidak makan. Kalau nggak makan ya nggak hidup. Tidak mungkin kita tidak minum, kalau nggak minum kita hidup. Karena itu makan dan minum, tapi jangan berlebihan. Terjadinya banjir, itu sebagiannya kan karena konsumsi yang berlebihan dan perilaku yang tidak ramah lingkungan. Ada pernah penelitian di Jakarta, saya baca di dalam salah satu artikel yang dimuat di salah satu koran nasional itu, disebutkan 70% sampah di Jakarta itu berasal dari konsumsi manusia yang berasal dari makanan. Artikel itu judulnya Makanan dalam Sampah Kita. Ini menarik, nanti bisa dicari, bisa di-searching lagi di Google. Yang di situ dijelaskan bahwa banyak sampah itu terjadi karena kita ini mengkonsumsi sesuatu dan membeli sesuatu berlebihan. Kalau tanggal muda seperti ini, yang gajiannya tanggal 1, sekarang kan tanggal muda ini. Biasanya, wah apalagi acaranya prasmanan, itu kan menunya banyak itu, menunya banyak. Nah kalau yang seperti saya ini, orang kampung yang memang tidak terbiasa prasmanan, itu kan semua yang di meja itu diambil gitu. Dikit diambil, lama-lama jadi bukit. Lo kok lama-lama numpuk? Ternyata begitu sudah ngambil dan banyak, perut kita ini kan nggak mampu makan semuanya karena kita bukan onta kan. Kalau onta apapun bisa dia minum berapapun, karena nanti dia sediakan itu untuk dia berjalan panjang. Nah begitu kita mengambil makanan yang berlebihan, sementara perut kita ini tidak mampu, ya sudah, kan akhirnya kita buat. Dan itu yang menyebabkan terjadinya konsumsi yang berlebihan itu yang menyebabkan kerusakan alam. Karena itu menurut saya memang kita harus merubah perilaku, merubah gaya hidup kita. Yang kedua, konsumsi energi, konsumsi air misalnya. Kalau kita kan sering terbiasa ya karena merasa air itu sudah cukup, maka menyiram bunga pun dengan air bersih. Yang sebenarnya air itu layak minum, tapi untuk nyiram bunga. Yang sebenarnya bunga itu kan tidak perlu air bersih kan dia perlu air yang ramah untuk bunga. Karena tidak semua air itu ramah untuk bunga kan. Dan bunga itu nggak perlu minum banyak-banyak. Menyiram itu bagus, tapi menyiram terlalu banyak bisa membuat buah bunga dan buah itu mati. Sehingga alam itu sebenarnya lebih bijaksana daripada manusia kadang-kadang. Kalau kita kalau seneng bunga terus disirami terus, itu bukannya bunga itu hidup, malah mati bunga itu. Nah, alam itu lebih bijaksana dari kita dari sisi itu. Nah, sementara kita itu tidak bicara dari isyarat alam.
Dalam beberapa hal, binatang itu lebih bijaksana dari kita loh. Banyak binatang yang dia itu diet ketat. Kerbau itu makanya apa Bapak? Makanya rumput ya. Kerbau itu kita kasih sate kerbau yang paling enak di Kota Kudus itu tidak mau. Nggak mau. Dia diet ketat. Ya makanannya diet ketat. Nah manusia ini kan omnivora. Apapun dimakan. Termasuk kata-kata ada yang bilang, om juga dimakan. Om juga dimakan. Atau makan juga dari om itu. Karena omnivora. Apapun dimakan. Bahkan ada yang mengkritikkan, jangankan manusia itu apa alam ini. Katanya aspal juga dimakan, kayu blodong juga dimakan, vaksin juga dimakan. Itu karena manusia itu omnivora. Karena melampaui batas. Karena itulah maka kalau kita ingin bagaimana ini bisa terjadi, ya perilaku kita harus berubah. Tetapi kemudian kita memang harus berpikir mengenai sustainability, keberlangsungan. Sehingga karena itulah maka kemudian agar kita ini bisa memiliki makanan tersedia, ya kita harus menanam. Kita harus menanam. Dan disitulah kemudian berkali-kali Quran menjelaskan rizki kamu itu ada di alam. Rizki kamu itu terjadi karena kamu menanam sesuatu. Nah, tetapi kemudian bagaimana kaitan ilmu dengan rizki itu bisa kita lihat dari banyak hal. Ya, kalau orang itu tidak punya ilmu, singkong itu ya dijual berupa singkong. Dikonsumsinya paling singkong rebus atau singkong goreng. Kalau di kampung saya singkong goreng itu namanya belanggem. Belanggem itu ya makanan yang ya belanggem itu rasanya nggak karuan, orang nggak senang. Tapi yang pinter dengan ilmunya bisa diolah lagi dalam bentuk-bentuk yang beraneka rupa. Bahkan singkong itu karena concern terhadap teknologi bisa juga menjadi bahan bakar kendaraan. Kalau di kita sekarang kan masih kita makan semuanya, tapi di sebagian negara sudah menjadi bahan bakar untuk kendaraan yang itu bisa renewable. Karena kalau kita mengandalkan bahan bakar yang berasal dari fossil fuel itu kan tidak bisa diperbarui, non-renewable energy resources. Sehingga karena itu maka bagaimana kita melestarikan alam, menurut pandangan Muhammadiyah ya memang kita harus dekat dengan alam dan kemudian berbuat baik terhadap alam itu dan mengeksplorasi kekayaan alam itu dengan ilmu yang kita miliki, kemudian mengkonsumsi secara tidak berlebihan, dan kemudian kalau kita punya rezeki, kita tasarrufkan kepada yang lain yang membutuhkan. Disitulah kemudian ketika Quran bicara mengenai bagaimana kita bersedekah, sebagian bersedekah dari hasil produksi pertanian. Fa'atu haqqahu yauma hasadi gitu kan. Dan berikanlah hak orang miskin itu setiap kali kamu tuh panen. Jadi setiap kali panen jangan lupa berbagi. Kalau sekarang misalnya Ibu Tri Lestari ini panen durian, jangan lupa berbagi durian. Walaupun duriannya selalu dengan duri yang keras. Kalau Bu Nurnya sekarang panen rambutan, ya jangan lupa berbagi rambutan. Walaupun sekarang semua rambutan masih ada rambutnya. Kalau nggak ada rambutnya jadinya gundulan, tidak rambutan. Walaupun orang Bali menyebut rambutan itu buluan. Saya nggak tahu kok bulunya orang Bali itu kok panjang-panjang. Rambutan disebut buluan. Nah, kalau Mbak Aning sedang panen melon, ya dibagi melonnya itu supaya tidak melau. Kalau melonnya nggak dibagi nanti jadi melau. Yang melau tetangganya. Ini panen banyak kok nggak nyibat ke sini. Nah, kalau sedang panen sayur ya bagi-bagi supaya tetangganya juga makmur. Gitu. Oleh karena itu maka Muhammadiyah kemudian mengajak kita semua juga mengajar Islam untuk bagaimana perilaku kita ini berubah, kita memanfaatkan setiap jengkal tanah itu untuk sesuatu yang produktif, untuk keberlangsungan kehidupan kita dan kelestarian alam semesta. Saya kira demikian yang saya sampaikan, sudah 1 jam, dan karena sudah 1 jam sudah muter-muter nggak karuan. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi bagian dari pengantar kita berdiskusi pada pagi hari ini. Masih ada waktu sekitar 30 menit sesuai dengan jadwal yang disediakan oleh panitia. Terima kasih, sementara saya akhiri.
Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.